Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar, bab 1 sudah besar, part 2 halaman 8 sampai 12. Dengan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka. Yuk anak-anak, kita mulai belajarnya. Kita awali dengan bahas bahasa. Kalimat transitif dan intransitif. Kalian tentu ingat unsur-unsur yang membentuk sebuah kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Apa ya subjek, predikat, objek, dan keterangan itu? Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Nah, ada kalimat yang hanya terdiri atas subjek dan predikat, ada pula kalimat yang memerlukan objek. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Tanpa objek, kalimat transitif menjadi tidak lengkap dan salah. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Ini adalah contoh kalimat transitif dan intransitif. Masih ingat ya perbedaannya? Kalimat transitif memerlukan objek, sedangkan kalimat intransitif tidak memerlukan objek. Contoh kalimat transitif. Lani memetik jambu. Lani merupakan subjek, memetik predikat, dan jambu adalah objek. Contoh kedua, Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yopi subjek, menyanyikan predikat, lagu Indonesia Raya adalah objek. Sekarang contoh kalimat intransitif. Lani menangis. Lani subjek, menangis, predikat. Yopi bernyanyi. Yopi subjek, bernyanyi, predikat. Lanjut kegiatan menulis ya anak-anak. 1. Kalimat transitif dan kalimat intransitif dalam cerita tak muat lagi. Coba perhatikan cerita tak muat lagi. Carilah kalimat transitif dan intransitif di dalamnya. Tuliskan 5 kalimat transitif dan 5 kalimat intransitif yang kalian temukan dalam cerita tak muat lagi. Tuliskan pula kata yang menjadi objek pada kalimat transitif. 2. Latihan menulis kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kalimat transitif dalam cerita tak muat lagi. Yang pertama adalah cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Objeknya adalah nya. Kedua, Kiki menyodorkan segelas air. Objeknya segelas air. 3. Lala menghentikan ucapannya. Objeknya adalah ucapannya. 4. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Objeknya adalah nya. 5. Lala mendapatkan kembali bajunya. Objeknya adalah bajunya. Kita lanjutkan ya mencari kalimat transitif dalam cerita tak muat lagi. Sebenarnya jika kalian sudah menemukan 5 kalimat transitif itu saja sudah cukup ya. Tapi kita lanjutkan mencari lagi kalimat transitif yang ada di dalam cerita tak muat lagi. Yang keenam adalah Kiki mengikutinya. Objeknya adalah nya. 7. Lala terus mematut diri. Objeknya adalah diri. 8. Lala merasa gerah. Objeknya gerah. 9. Lala lalu berusaha menggaruk punggungnya. Objeknya adalah punggungnya. 10.
Dengan sedih, dia meraba bagian baju yang sobek. Objeknya adalah bagian baju yang sobek. Lanjut, kalimat transitif yang ke-11 adalah akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Objeknya adalah baju itu. 12. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Objeknya adalah bayangan dirinya dan Kiki. 13. Dia sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Objeknya adalah baju itu. 14. Kiki langsung memeluk kakaknya. Objeknya adalah kakaknya. Nah, sekarang kita akan mencari kalimat intransitif dalam cerita Tak Muat Lagi. Yang pertama adalah Lala bertanya dengan kesal. Kedua, Kiki mengelak. Ketiga, Lala berkeras. Keempat, Lala berdiri di depan cermin. 5. Dia juga sulit bernapas dengan lega. Nah, jika kalian menemukan 5 kalimat intransitif di dalam cerita Tak Muat Lagi, itu saja jawabannya sudah cukup ya. Namun kita akan melanjutkan mencari lagi kalimat intransitif yang ada di dalam cerita Tak Muat Lagi. Kalimat intransitif yang ke-6 adalah Kiki berteriak. Yang ke-7 adalah Lala terdiam. Nah, anak-anak, bagaimana kebiasaan di rumah kalian terhadap barang-barang yang sudah tidak kalian pakai? Apakah baju, sepatu, tas, atau buku kalian dijual, diberikan kepada adik, atau disumbangkan? Ceritakan dan tuliskan di buku tulis kalian. Ketika menulis, perhatikan untuk menggunakan tanda baca yang tepat dan menggunakan setidaknya 2 kalimat transitif dan 2 kalimat intransitif. Alternatif jawabannya sebagai berikut. Di keluargaku selalu membiasakan merawat dan menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ada bermacam-macam baju, sepatu, dan tas sekolah. Ibuku sangat rajin. Ibu selalu merawat barang-barang tersebut. Ketika sudah tiba waktunya, kami pergi liburan ke kampung. Tidak lupa kami membawa barang-barang tersebut. Sesampainya di kampung, kami membagikan barang-barang tersebut kepada saudara-saudara kami. Mereka sangat berbahagia. Sekarang kita cari kalimat transitif yang terdapat dalam cerita tersebut ya. Kalimat transitifnya adalah 1. Kami pergi liburan ke kampung. 2. Kami membagikan barang-barang tersebut kepada saudara-saudara kami. Nah, sekarang kita cari kalimat intransitif dalam cerita tersebut. Yang pertama adalah ibuku sangat rajin. Kedua, mereka sangat berbahagia. Nah, sekarang lanjut kegiatan membaca ya anak-anak. Judul cerita, suka dan tidak suka. Arisan keluarga adalah hari yang ditunggu-tunggu Ardi. Saat arisan, para om dan tante datang bersama anak-anak mereka. Ini berarti Ardi bisa bermain bersama sepupu-sepupunya itu. Sepupu adalah saudara senenek atau saudara misan. Awalnya mereka memainkan kartu permainan milik Rio. Ternyata Rio memiliki banyak sekali kartu permainan. Hobiku memang mengoleksi kartu permainan, kata Rio. Mulailah yang lain juga menceritakan hobi masing-masing. Lita suka membaca. Buku cerita miliknya sudah puluhan. Bobby si kecil dengan malu-malu menunjukkan kaos kaki warna-warni yang dipakainya. Mengumpulkan kaos kaki adalah kesukaannya. Tara suka menggambar. Aku selalu membawa krayon dan buku gambar kemana-mana, kata Tara sambil menunjukkan gambar yang sedang dibuatnya. Ardi terdiam. Apa ya hobinya? Hampir saja Ardi mengira dia tidak punya hobi. Ketika Derry menceritakan pengalaman pertama yang membuatnya suka berenang, Ardi segera ingat. Aku suka memelihara kura-kura, serunya. Di halaman samping ada 2.
Segera saja sepupunya ribut ingin melihat kura-kura Ardi, kecuali Bobby. Bobby takut dengan kura-kura. Tara tidak suka kura-kura, tetapi dia tetap ikut berjalan ke halaman. Tahu-tahu Rio menjerit ketakutan. Itu, teriaknya menunjuk ke arah tanaman. Bahunya berguncang, dia mulai menangis. Setelah dilihat, ternyata yang ditunjuk Rio adalah laba-laba besar yang bersarang di antara pohon mangga dan tanaman. Laba-laba itu baik kok, kata Ardi. Aku membiarkannya di sana supaya dia menangkap nyamuk-nyamuk yang ada di taman. Namun, tangisan Rio makin keras dan tak terkendali. Om Danu, ayah Rio, terpaksa menggendong Rio masuk ke rumah. Di dalam rumah, Rio mulai tenang walaupun sesekali masih terdengar isaknya. Om Danu kemudian bercerita, Rio memang sangat takut dengan laba-laba. Ah, masa Rio sebesar itu takut dengan laba-laba sekecil itu, kata Ardi. Kamu sebesar itu juga takut dengan kecoa kecil, Mama meledek Ardi. Ardi tertawa. Wah, iya juga ya, tapi aku kan tidak sampai menangis. Aku tidak menangis kalau ada kura-kura atau laba-laba, ujar Bobby. Aku hanya takut. Tidak apa-apa, kata Om Danu sambil membelai kepala Bobby. Itu biasa kok, orang dewasa juga biasa takut dengan sesuatu. Tapi ada orang yang sangat takut dengan sesuatu sampai panik dan tidak bisa mengendalikan diri. Ketakutannya berlebihan, itu disebut fobia. Nah, Rio fobia terhadap laba-laba. Apa fobia bisa dicegah, Om? Tanya Derry. Setahu Om, tidak bisa, Derry. Ada penyebab yang terkadang tidak bisa dijelaskan dan hanya bisa dirasakan oleh penderita fobianya. Namun, bercerita dengan teman atau keluarga bisa membantu. Sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog untuk mendapatkan terapi. Ardi mengerti sekarang. Maaf Rio, katanya. Bagaimana caranya supaya Rio tetap bisa melihat kura-kura ya? Kolam tempat kura-kura memang di dekat sarang laba-laba itu. Oh, Ardi tahu. Dia bisa membawa masuk kura-kuranya. Nah, anak-anak, bagaimana ceritanya? Sangat menarik kan? Dengan membaca cerita suka dan tidak suka secara nyaring, kalian berlatih mengucapkan kata-kata yang panjang. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini.